SMKN 1 Kaliangan. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu untuk belajar desain grafis percetakan. Kita langsung aja yuk. Dengan kompetensi dasar 3.14 menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar, 4.14 mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah 1. Siswa mampu menjelaskan tata cahaya dalam pengambilan gambar dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, siswa mampu mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar dengan benar dan percaya diri. Selanjutnya adalah materi. Materi di sini ada di 14 ya. Ada di buku paket desain grafis percetakan. Yang pertama, pengertian dan fungsi tata cahaya. Yang kedua, kualitas cahaya, sumber arah cahaya, prinsip tata cahaya, dan peralatan tata cahaya. Pengertian dan fungsi tata cahaya. Apa itu tata cahaya? Tata cahaya adalah pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga yang melihat akan mendapatkan kesan dengan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang ditunjukkan dalam sebuah karya. Oke, fungsi dasar dari tata cahaya yang pertama adalah lighting sebagai penerangan. Di sini maksudnya adalah istilah penerangan di sini bukan hanya sekedar memberikan efek terang sehingga bisa dilihat, tetapi juga membantu kerja kamera agar lebih optimal. Sebab bila cahaya pada sebuah lokasi sangat minim, maka kamera akan dipaksa bekerja dengan diafragma lebar sehingga gambar akan menjadi sangat tipis dan kadang ada bintik-bintik seperti pasir. Gambar seperti ini sangat susah untuk diolah pada tahap editing. Yang kedua adalah lighting sebagai pembentuk dimensi. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang suatu objek yang disinari sehingga memunculkan gradasi warna yang tipis. Jika semua objek diterangi dengan intensitas yang sama, maka gambar yang akan tertangkap oleh kamera menjadi datar. Dengan pengaturan intensitas serta pemilihan sisi gelap dan terang, maka dimensi subjek dan gambar akan muncul. Gambar yang mulanya terlihat dua dimensi bisa lebih memiliki ke dalam bidang. Cahaya sebagai pembentuk dimensi bisa menunjukkan pemisahan antara background dengan objek di depannya. Oke, langsung saja yang ketiga adalah light sebagai pemilihan fokus perhatian. Jadi di sini sebagai pemilihan fokus perhatian. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Kamera secara normal ya dapat melihat seluruh area setting untuk memberikan fokus perhatian pada area atau objek tertentu. Maka perlu memanfaatkan cahaya. Pemilihan ini tidak hanya mempengaruhi kamera, tetapi juga fokus perhatian penonton pada suatu objek tertentu yang ingin kita tonjolkan bisa lebih memberi perhatian khusus. Oke, yang selanjutnya adalah atmosfer ya. Atmosfer, kata atmosfer digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa dan setting. Tata cahaya menghadirkan suasana yang dikehendaki oleh sutradara. Misalnya warna cahaya bulan, matahari, dan cahaya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya warna cahaya matahari pagi berbeda dengan siang hari. Inilah gambaran suasana dan emosi, look and mood yang dapat dimunculkan oleh tata cahaya. Oke, selanjutnya adalah kualitas cahaya. Kualitas cahaya dalam fotografi dapat dilihat dari karakter cahaya, yaitu keras, hard light, atau lembut, soft light. Pencahayaan hard light bersifat keras
dihasilkan dari sumber yang menyerupai titik, yaitu sumber luas dengan permukaan kecil dan jarak yang jauh. Ciri khas bayangan hard light adalah terlihat tegas dan jelas. Sedangkan soft light, cahaya yang bersifat lembut, dihasilkan oleh sumber yang relatif luas. Nah, di sini ada beberapa sumber arah cahaya ya. Yaitu yang pertama, cahaya alami. Cahaya alami adalah cahaya yang bersumber dari matahari, bulan, dan atau bintang yang berbentuk penyinaran terbaik dalam pengambilan gambar. Yang selanjutnya adalah cahaya buatan. Cahaya buatan adalah cahaya yang bersumber dari cahaya lampu. Cahaya buatan dapat diatur dan diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan artistik yang diinginkan. Oke, di sini apa saja sih cahaya buatan di sini ya? Ada cahaya dari atas atau top light ya, terus cahaya dari mata, eye light, terus cahaya dari bawah, action light. Selanjutnya adalah cahaya dari samping atau side light. Prinsip tata cahaya. Key light. Key light adalah cahaya utama yang langsung mengenai objek dan bersifat dominan dengan intensitas cahaya tinggi. Selanjutnya adalah fill light. Fill light adalah cahaya yang berfungsi untuk mengisi, menimpa, atau menghilangkan bayangan key light. Ada hubungannya ya dengan yang pertama. Terus backlight. Backlight di sini cahaya dari belakang adalah cahaya yang ditempatkan di belakang objek dan digunakan untuk membentuk gambar artistik, memberi kesan 3 dimensi dan memperkuat kesan siluet, angker, atau misterius. Oke, untuk peralatan tata cahaya di sini Ibu sebutkan aja dulu ya, nanti penjelasannya menyusul. Yang pertama itu adalah halogen, yang kedua Fresnel, yang ketiga blonde ya, blonde. Yang keempat red hat, paper light, HMI, reflektor, Bramdor, gel filter holder, softbox, stand light, mini bulb. Oke, kita lanjutkan ke tugas mandiri. Nah, ini Ibu minta tugas mandiri ini dikirim via WA saja ya. Nah, Ibu sebutkan apa aja pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tata cahaya? Yang kedua, jelaskan jenis kualitas cahaya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber tata cahaya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan prinsip tata cahaya. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan peralatan tata cahaya.